Merubah habitnya orang untuk bayar yang biasanya pakai uang cash, terus yang pedagangnya juga nerimanya sudah bertahun-tahun lamanya biasa Menggunakan menerima uang uang cash, cash. apapun pokoknya cash, karena mereka melihat ini duit ada fisiknya nih, Iya. yang ini nggak ada Nggak fisiknya, ada fisiknya. nih. Bener Orang nggak nih? lebih Gitu. suka ngelihat yang ada Iya. fisiknya gitu ya. Bahkan ada yang bilang ini transaksi angin katanya. Waduh. Halo sahabat UMKM, balik lagi ke podcast ngopi, ngobrol pintar NTB Mall. Nah kali ini kita kedatangan tamu dari Link Aja. Nanti kita bakalan ngobrol santai. Sebenarnya Link Aja itu apa sih, fungsinya apa, dan lain sebagainya. Siap. Perkenalkan Mas Yogi. Mas Ya. Yogi gimana tadi perjalanannya? Ya lancar. Lancar, nggak Nantinya- macet. Sebelumnya kita buka masker aja Oh nggak ya? boleh. Biar ketahuan ya. Iya, Mas Yogi udah vaksin. Udah 2 kali dong. Udah 2 kali sama. Kita juga udah. Yang belum vaksin harus vaksin. Ya betul sekali untuk apa? Untuk kesehatan kita Untuk juga. kesehatan kita Dan juga. orang lain. Betul sekitar kita. sekali. Nah, Mas Yogi bisa memperkenalkan diri dulu ke teman-teman UMKM, sahabat Siap. UMKM, terus jelaskan Link Aja itu sebenarnya apa sih gitu. Oke. Iya. Sebelumnya salam kenal ya Yana Iya. ya. Baru pertama kali nih kita diundang nih ke podcastnya NTB Mall. Senang banget sih. Jadi sebelumnya kita kenalan bahwa saya Yogi, bulan di Link Aja, posisinya sebagai district manager untuk area NTB. Kalau mungkin banyak teman-teman yang belum tahu tuh Link Aja itu apa gitu ya. Jadi Link Aja itu adalah perusahaan dompet digital, perusahaan finansial teknologi fintech yang bergerak di bidang pembayaran non tunai gitu. Dan kebetulan Link Aja ini banyak berafiliasi dengan BUMN. Hampir semuanya BUMN stakeholdernya. Jadi ada Bank Mandiri, BNI, kemudian ada BRI, terus kemudian ada juga Pertamina, Telkomsel, ada Jiwasraya juga yang di belakang kita. Dan yang terbaru adalah stakeholder kita di luar BUMN itu ada Grab sama Gojek. Jadi Link Aja itu bisa dibilang penyatunya Grab dan Gojek. Di saat yang lain belum bisa menyatukan mereka berdua, mereka bisa bersatu di Link Aja. Nah, itu bisa dijelasin gimana maksudnya penyatuan Gojek Grab? Jadi gini, Grab dan Gojek bergabung sebagai investor dan strategic partnershipnya Link Aja di 2021. Terus kemudian kenapa bisa dibilang menyatukan? Karena gini, Link Aja adalah satu-satunya dompet digital yang bisa digunakan untuk bayar di 2 aplikasi tersebut. Ketika yang lain belum bisa, misalnya Grab sudah punya dompet digital, tapi nggak bisa dipakai di Gojek. Begitu juga sebaliknya. Tapi dengan Link Aja kita bisa pakai Link Ajanya untuk bayar apapun di produk-produknya di Grab, juga di produk-produknya Gojek. Kayak gitu. Dan ada banyak juga kolaborasi yang bisa kita lakukan bersama 2 startup besar itu gitu. Oke, jadi Link Aja ini sebenarnya mempermudahkan kita untuk melakukan transaksi apapun dengan cashless, non tunai, tanpa mengeluarkan uang cash gitu. Betul. Selain itu, kira-kira apa lagi nih terobosan dari Link Aja, manfaatnya? Siap. Seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya manfaatnya Link Aja, terobosan-terobosannya apa? Kita tuh lagi ada campaign di 2021 namanya Link Aja Apa-apa Bisa. Nah, kenapa dibilang apa-apa bisa? Jadi kita ingin user atau pengguna kami, masyarakat, kalau menggunakan Link Aja itu bisa dipakai bayar apa aja. Dari misalnya bangun pagi, mau sarapan, nggak sempat masak, mereka bisa pesan dari dari GrabFood atau GoFood, bayarnya pakai Link Aja. Bayarnya pakai Link Aja. Terus misalnya mereka mau belanja online di Tokopedia, di Blibli, itu udah bisa bayar pakai Link Aja. Terus kemudian mereka pas berangkat kerja mau beli bensin di SPBU, Bisa itu baru Link hanya Aja. bisa Link Aja yang bisa diterima di sana. Yang lainnya belum. Nah, terus mau belanja di coffee shop atau mau belanja souvenir di NTB Mall, udah bisa bayar pakai Link Aja. Iya, di NTB Mall kita juga bisa pembayaran menggunakan Link Aja di offline store. Betul. Terus banyak partner lokal juga UMKM yang sudah bisa menerima pembayaran pakai Link Aja. Terus mau beli pulsa, pakai data, pulsa listrik dan pembayaran lainnya, PDAM dan segala macam itu udah bisa pakai Link Aja. Jadi apapun kebutuhannya udah bisa pakai Link Aja. Bahkan di beberapa daerah mau bayar pajak kendaraan, terus mau bayar PBB, itu juga udah bisa pakai Link Aja. Jadi semuanya bisa dibayar Udah dari rumah aja. Udah dari rumah aja. Nah, tadi saya sempat dengar Mas Yogi bilang membantu UMKM juga untuk pembayaran segala transaksi mereka. Apakah Link Aja ini memiliki program khusus yang terintegrasi langsung dengan UMKM untuk membantu UMKM lah gitu istilahnya? Jadi untuk UMKM dan juga untuk semua partnernya kami ya. Jadi Link Aja tuh kemarin sudah meluncurkan namanya aplikasi Mitra Link Aja.
Jadi aplikasi Mitra Link Aja ini sebenarnya fungsi pertama adalah bisa digunakan sebagai penerima notifikasi. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua sebagai POS yang baru selesai kita develop kemarin, POS. Jadi setiap transaksi baik itu non tunai maupun yang lainnya tunai dan metode pembayaran lainnya, mereka bisa catat di situ. Jadi di aplikasi Mitra itu nanti mereka bisa mencatat segala macam transaksinya. Bisa jadi kas online juga nggak? Untuk pencatatan? Iya bisa. Iya. Dan itu nanti akan record, mereka itu akan terrecord datanya untuk 3 bulan terakhir. Jadi selama 90 hari akan bertahan. Jadi bisa dilihat dari situ. Sehingga kalaupun nanti misalnya si UMKM nanti butuh data-data transaksi yang digunakan untuk pengajuan kredit misalnya, itu mereka bisa ambil datanya dari situ. Untuk mengajukan kredit udah bisa melalui Link Aja untuk teman-teman pelaku usaha datanya. Terus kemudian satu lagi produk yang ada di dalam aplikasi Mitra itu adalah untuk UMKM nih ya. Apalagi di kondisi seperti ini, UMKM itu butuh banyak channel untuk additional income-nya lagi. Nah, kita sediakan itu ketika mereka bergabung sebagai partner merchant-nya Link Aja, kita kasih akses Mitra Link Aja tersebut, nanti si UMKM-nya bisa menggunakan aplikasi Mitra itu untuk jualan PPOB. Jadi mau jualan pulsa, pakai data, terus kemudian jualan untuk pembayaran PDAM, pembayaran internet, BPJS segala macam itu bisa dari sana. Jadi ada side income yang mereka dapatkan. Misalnya mereka biasanya jualan sayur nih di pasar. Terus tiba-tiba ada pelanggannya, aduh saya kehabisan pulsa, bisa di mana ya beli pulsa? Di saya aja Bu. Nah jadi udah nggak perlu lagi repot-repot, satu kali jadi Mitra Link Aja mereka udah bisa banyak dapat manfaat. Terus kemudian terobosan yang lagi kami persiapkan adalah P2P lending. P2P lending ini sekarang masih statusnya piloting, baru berjalan di beberapa kota kalau nggak salah di Jawa Barat. Itu nanti penyaluran kredit untuk usaha. Kami berharap kedepannya mitra-mitra kami UMKM khususnya ketika sudah bergabung jadi Mitra Link Aja dan program produk P2P lending ini nanti sudah bisa bisa berjalan untuk semua mitra kami. Jadi ada akses kemudahan buat UMKM untuk mendapatkan pinjaman modal usaha. Nah, kenapa dibilang kemudahan? Karena ketika mereka bergabung, mereka sudah store data nih ke kita untuk bikin QRIS dan segala macam. Jadi mereka sudah melampirkan data KTP, rekening, NPWP, foto usaha segala macam. Nah, ketika sudah bergabung, terus ada transaksi-transaksi yang terjadi, mereka catat, otomatis di sistem kami juga tercatat nih transaksinya. Ketika nanti mereka mengajukan, nggak perlu lagi harus nyediain nota segala macam untuk ringkasan penghasilannya segala macam. Jadi sudah ada terdata, jadi mudah. Dan rencananya itu kapan launchingnya untuk peminjaman dana usaha untuk UMKM? Untuk yang UMKM sih masih coming soon ya, karena kami masih statusnya piloting untuk beberapa beberapa partner kami dulu. Gitu. Nanti ditunggu saja. Nah, untuk NTB Mall sendiri nih, kan kita udah bekerja sama di offline store-nya untuk untuk memudahkan transaksi pembeli untuk membayar produk-produk lokal mereka melalui Link Aja di offline store NTB Mall. Nah, bagaimana dengan aplikasi kita nih? Apakah kita bisa untuk berkolaborasi dengan aplikasi NTB Mall dengan Link Aja tersebut? Betul, bisa banget sih Yana ya. Jadi rencana ini sudah sempat kita diskusikan beberapa kali sama teman-teman di NTB Mall. Jadi peluang kolaborasinya itu sangat terbuka. Jadi artinya di NTB Mall nih sudah punya aplikasinya. Nah sekarang Link Aja bisa masuk sebagai currency-nya atau salah satu metode pembayarannya. Media pembayaran. Jadi ketika mereka pesan online di produk-produknya NTB Mall, udah check out barangnya, terus mau pilih pembayarannya pakai apa. Nah, jadi tinggal langsung pilih Link Aja, nanti akan terdirect ke aplikasi Link Aja dan bisa langsung dipotong saldonya di situ. Iya betul. Nah kan di NTB Mall juga kita udah memiliki beberapa metode pembayaran dan salah satu yang bakalan masuk juga ke aplikasi NTB Mall Link Aja. Jadi memudahkan sekali untuk sahabat UMKM melakukan pembayaran melalui aplikasi kami, entah itu teman-teman UMKM mau membayar PPOB, tagihan PPOB ataupun hanya sekedar berbelanja seperti itu. Kerjasama model ini sudah berapa kali kita lakukan di beberapa daerah. Ada beberapa contoh nih. Yang pertama itu ada di Banyuwangi. Banyuwangi itu punya aplikasi tourism. Jadi mau pesan tiketnya lewat aplikasinya Banyuwangi Tourism itu, terus kemudian nanti pilihan pembayarannya Link Aja. Terus kemudian yang kedua yang baru beberapa bulan lalu di launching di NTT itu namanya aplikasi Dekranasda. Nah itu juga udah bisa modelnya sama. Nah yang juga terbaru kemarin tuh namanya Papua Tourism untuk dukung PON di Papua tahun ini. Nah jadi orang itu mau belanja apapun, dia model aplikasinya mirip banget sama NTB Mall. Jadi
di sana ada produk-produknya UMKM, dia pesan, pilih kurirnya mau pakai apa, kirim kemana, check out, terus kemudian pilih metode pembayaran, link aja. Nah jadi kalau dibilang kolaborasinya bisa nggak sama NTB Mall apps-nya ini? Bisa sangat banget, bisa, iya. bisa banget karena sudah ada experience-nya. Iya betul. Nah untuk dari link aja sendiri nih. Boleh tadi belum diceritain juga dari tahun berapa establishnya untuk link aja itu? Ya, terus link aja gitu ya. Sejarahnya, terus tantangannya untuk mengenalkan ke masyarakat. Apakah pernah dari link aja menemukan customer nih tapi dia nggak mau gitu untuk menggunakan link aja gitu. Tantangan tersebut pasti pernah dilalui. Pasti. Iya. Jadi kalau pertama dari sejarah nih, link aja ini sebenarnya kalau dibilang berdirinya itu di tahun 2019 sebenarnya establishnya. Dulu awalnya nama ini link aja ini gabungan ya beberapa e-wallet punya BUMN. Salah satunya Tikes punya Telkomsel, pernah dengar. Terus kemudian ada punyanya BNI juga dulu. Jadi ada beberapa e-wallet yang bergabung, kemudian dilebur jadi satu namanya Link Aja dari 2019. Jadi Link Aja ini usianya baru 2 tahun lah. Baru 2 tahun. Ya mau jalan tahun ketiga gitu. Jadi masih muda banget kalau dibandingkan dengan pemain-pemain lain di e-wallet. Iya. Tapi memang kita punya banyak keunggulan tadi karena kita punya afiliasi sendiri sama BUMN segala macam. Jadi banyak hal positif, banyak hal yang diuntungkan dari posisi itu gitu. Terus kemudian tantangannya apa? Banyak banget tantangannya pastinya ya, karena merubah habitnya orang untuk bayar yang biasanya pakai uang cash. Terus yang pedagangnya juga nerimanya sudah bertahun-tahun lamanya biasa menerima uang cash, apapun pokoknya cash, karena mereka melihat ini duit ada fisiknya nih. Yang ini nggak ada fisiknya. Bener nggak nih? Lebih suka ngelihat yang ada fisiknya gitu ya. Bahkan ada yang bilang ini transaksi angin gitu. Kayak avatar ya. Transaksi angin. Nah jadi tantangan-tantangan kayak gitu tuh seringkali muncul ketika kita menawarkan ke UMKM pertama misalnya, Bu ayo pakai terima pembayaran non tunai gitu. Jadi paling nggak sediakan dulu lah opsinya untuk masyarakat. Sudah tanya, banyak ya yang pakai, udah banyak belum yang pakai gitu? Banyak. Nah tapi ketika kita ngomong banyak itu ternyata dari dua pihak ini sama-sama bersepakat untuk menggunakan cash saja akhirnya. Nah, jadi kesannya gimana ya? So katanya banyak mas kok. Ya banyak kondisi yang menyebabkan akhirnya pembayaran non tunai ini masih perlu waktu untuk digunakan secara lebih luas oleh masyarakat. Padahal kalau kita lihat manfaatnya nih ya, kayak sekarang di Mataram contoh nih, kita nggak usah banyak bawa uang cash ya, bawa secukupnya aja misalnya. Karena pertama kalau kita bawa nggak terlalu banyak, aman kita ngerasa ya udahlah, kalaupun misalnya jatuh gitu, uang 10.000 jatuh dibandingkan dengan uang jutaan yang jatuh, logonya pasti lebih logo 10.000 kan. Nah, gitu. Jadi kita bawa uang 10.000 jaga-jaga kalau misalkan ada tukang parkir yang nggak bisa terima non tunai. Padahal sekarang di beberapa titik parkir udah bisa non tunai di Mataram. Jadi udah bisa di scan pakai link aja. Terus kita mau kemana-mana, mau beli makan, mau beli apa aja, udah pakai. Saya pernah ngelakukan experience itu. Saya pergi ke Lombok Timur, nggak bawa uang cash sama sekali. Bukan awalnya itu nggak disengaja karena emang ketinggalan dompet. Ketinggalan dompet. Jadi sama sekali nggak bawa uang cash. Susah nggak nemuin tempat makan yang? Sebenarnya nggak susah. Yang susah itu adalah meyakinkan pemilik UMKM-nya untuk menerima itu. Walaupun mereka udah sediakan. Mereka udah punya. Jadi berapa udah punya. Terus ketika kita mau bayar, mereka bilang sering gangguan mas, gini-gini. Jadi saya butuh sedikit effort untuk meyakinkan mereka ini transaksi akan berhasil loh. Iya. Jadi ada pernah kejadian kayak gini. Jadi QRIS ini kan yang menerbitkan ada banyak nih barcode-nya ini, bisa link aja atau bisa PJSP lainnya atau e-wallet lainnya. QRIS ini sedikit cerita soal QRIS ya. Jadi QRIS ini sebenarnya produknya Bank Indonesia yang dibuat supaya satu toko atau satu merchant itu cukup punya satu QR aja. Jadi orang mau bayarnya pakai link aja atau e-wallet lainnya itu bisa nerima sebenarnya. Jadi cukup satu. Nah sayangnya edukasi ini tidak sampai ke pedagang-pedagang, ke UMKM, sehingga mereka ketika ditawarin link aja, ya udah buat. Nanti ditawarin yang lain, yang oranye, yang hijau, mereka buat juga. Tapi ketika ada orang bayar, Bu saya mau bayar pakai link aja, oh ya udah scan yang di link aja. Nanti mau bayarnya pakai yang biru, mereka harus scan yang biru. Padahal ya udah scan di sertifikat tempat aja. Nah saya pernah sering kali ngalamin kayak gitu. Terutama yang ada macam-macam yang pakai misalnya UMKM yang pakai punyanya si Oren nih. Jadi kalau kita bayar pakai link aja ditolak, nggak bisa mas gitu.
loh kok nggak bisa, ini kan QRIS, saya bilang itu Iya, bisa. padahal bisa Oh nggak gitu. bisa, akhirnya ini cara nakal saya, cara nakalnya untuk mengedukasi sebenarnya. Jadi dia tanya mau bayar pakai apa, pakai si Oren gitu, padahal saya scan-nya pakai link aja. Pakai link aja. Jadi setelah transaksi berhasil baru ditunjukin, kaget gitu loh, mas kok pakai bayar itu, coba dicek dulu masuk nggak transaksinya. Setelah mereka cek di notifikasinya ternyata berhasil. Ternyata Akhirnya berhasil. dari situ baru bisa jelasin gitu. Iya, baru bisa tersampaikan juga. Jadi butuh juga nih bantuan dari teman-teman yang sudah biasa menggunakan e-wallet. Yuk kita edukasi Edukasi UMKM-nya, kemudian teman-temannya biasakanlah menggunakan non tunai. Karena apa? Karena aman. Artinya transaksinya nggak perlu ribet-ribet lah ya, misalnya belanja 17.500 nggak perlu nunggu kembalian. Jadi langsung masukin aja angkanya. Mau belanja kayak di TTV misalnya 19.999 gitu kan, nggak ada uang segitu kan. Jadi kalau pakai dompet digital bisa. Pedagang juga nggak repot, baru buka tiba-tiba belanja 5.000 tapi kembaliannya 95.000. Bingung banget kan ya, effort banget tuh Effort menurut banget bisnis. iya. Malah sering kan kita ditolak, malah nggak usah belanja di sini, belanja di tempat Iya, lain. itu sering kejadian tuh kalau kejadian uang kan. gede tuh Nah, nggak ada kembalian, mohon maaf nih. Jadi tinggal scan aja, tinggal mau 5.000. scan udah transaksi selesai. Betul. Tinggal pulang. apalagi sekarang semuanya udah bisa kan bayar pakai e-wallet apapun gitu ya. Gitu sih. Sudah terintegrasi menjadi satu seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, dari NTB Mall, untuk link dari NTB Mall, apakah link aja memiliki insight-insight yang untuk UMKM untuk bagaimana caranya berkembang gitu. Ya, memberikan tips and trick untuk UMKM kita. Ya kalau tips and trick ya sebenarnya ini general ya kalau menurut saya. Di kondisi seperti ini kita jadi banyak belajar bahwa kita nggak bisa sendiri gitu. Jadi kayak contoh nih, NTB Mall bikin satu platform baik itu online maupun offline, sehingga teman-teman UMKM punya wadah, ya kan? Iya betul. Nah, jadi kalau misalnya dulu mereka jualannya sendiri-sendiri, terus nggak optimal, tapi mungkin dengan channel NTB Mall atau dengan kolaborasi lainnya, market mereka jadi lebih lebar. Lebih luas. Dulu mereka si UMKM A bisa masarin sampai ke luar negeri, tapi UMKM B nggak bisa. Nggak bisa. Nah, sekarang semua bisa punya kesempatan yang sama akhirnya. Punya kesempatan yang sama, dan sekarang memang kita NTB Mall sedang dalam progres untuk pengiriman produk ketak itu yang seperti ini. Ya, ke luar negeri ekspor ketak 38.000 pieces Nah, ketak. itu kan jadi teman-teman produsen ketak ini kan dulunya mungkin berpikir gimana caranya ya saya bisa ngirim barang ke luar negeri ya. Akhirnya NTB Mall bisa punya itu, dan saya nggak akan banyak komen soal NTB Mall karena NTB Mall udah on the track kalau menurut saya, karena progresnya dari awal di 2020 Agustus kemarin di launching, progresnya udah jauh banget gitu. Jadi punya offline store yang keren kayak gini, terus produknya juga bertambah terus bermacam-macam gitu kan. Jadi istilahnya kalau besok ada orang dari luar NTB berkunjung ke sini, berkunjung ke Lombok atau ke Sumbawa gitu, mereka butuh oleh-oleh, aduh kelupaan nih oleh-oleh yang ini gitu, udah pesan aja di NTB Mall, ntar dikirimin. Atau misalnya kayak kondisi sekarang nggak bisa jalan-jalan gitu kan, nggak bisa datang melalui ke aplikasi. udah NTB Mall aja. Kalau kangen produk-produknya NTB kan ada banyak produk-produk kuliner, produk non kuliner juga kan yang ada di sini. Nah sekarang dibutuhkan UMKM adalah perbanyak kolaborasi kalau menurut saya. Jadi kolaborasinya bisa banyak, misalnya kayak sama NTB Mall mereka taruh barang di sini, terus kemudian nanti sama link aja pun bisa, kita bisa kolaborasi. Artinya mau scale up misalnya pengetahuan mereka, yuk kita bikin kegiatan belajar bareng, kami nanti coba hadirkan narasumber yang ini misalnya. Dulu kita juga pernah bikin satu workshop untuk produk kalau nggak salah itu workshop untuk dapat sertifikasi halal MUI, yang dimana menurut teman-teman UMKM itu cukup challenging buat mereka untuk dapat sertifikasi halal, terutama untuk yang produk-produk food ya, makanan. Jadi itu cukup challenging buat mereka. Akhirnya kita bikinkan workshop dan kita bikin satu kayak mini competition buat mereka, dan pemenangnya kita kasih sertifikasi halal secara gratis. Dan kita bantu dari nol sampai mereka dapat sertifikasi halalnya, dan banyak peminatnya gitu. Dan itu kolaborasi seperti ini bisa kita lakukan di level-level di daerah. Kalau kemarin kita bikin nasional, dan sekarang kita bisa bikin di daerah, kolaborasi sama Bank Indonesia, sama MUI di provinsi kayak gitu. Jadi NTB Mall nanti misalnya siapa nih teman-teman UMKM yang belum punya sertifikasi halal, atau
Kayak dulu pernah saya dengar NTB Mall bantu untuk bikinkan untuk proses izin Legalitas. ya legalitas usahanya segala macam PRT dan segala macamnya. PRT segala macam. Nah kan jadi tuh yang kayak gitu membantu banget kan Betul. untuk scale up mereka. Iya. Nah sekarang dengan link aja juga kita bisa, yuk kita kolaborasi bareng aja. Banyak hal kok yang bisa dikolaborasikan. Betul. Iya, nah Intinya sih kolaborasi kalau menurut saya. betul. Dan yang terakhir nih Mas, harapan dari Link Aja untuk teman-teman UMKM yang ada di rumah dan juga NTB Mall, dan mungkin untuk Link Aja juga ke depannya seperti apa? Siap. Kalau harapan saya sih, ya yang pertama mudah-mudahan teman-teman UMKM tetap bersemangat ya di tengah kondisi seperti ini, tetap bersemangat dan tetap positif vibes-nya tetap dijaga gitu. Karena banyak-banyak komunikasi sama orang-orang yang punya banyak ide, diimplementasikan bersama, dikolaborasikan bersama, kolaborasi dan kolaborasi. Dan kolaborasi. Ya, jadi visi dan aksinya berjalan bersamaan sehingga kita ikhtiarkan itu supaya UMKM NTB ini tetap bertahan di kondisi seperti ini, dan kita harap nggak cuma bertahan tapi justru naik kelas. Naik kelas betul itu banget. yang kita harapkan. Terus kemudian ya NTB Mall harapannya dengan teman-teman UMKM ini juga scale up, naik kelas, otomatis NTB Mall juga makin terangkat sehingga juga akan mengangkat provinsi NTB secara keseluruhan juga kan gitu. Nah untuk Link Aja sendiri sih saya sih berharapnya mudah-mudahan kami terus diberikan kekuatan ya, diberikan kesehatan juga teman-teman di Link Aja supaya bisa terus bersama-sama nih bergandengan tangan sama semua pihak yang ada di Indonesia, khususnya untuk di NTB gitu. Kita sama-sama bergandengan tangan, kita hadapin nih pandeminya sampai kita lewatin bersama, sama-sama kita bertahan dan meningkatkan diri. Ya, betul sekali. Nah, harus kolaborasi dan kolaborasi. Nah, sahabat UMKM, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak Mas Yogi atas waktunya. Semoga sahabat UMKM di rumah mendapatkan insight-insight baru untuk scale up tadi yang seperti Mas Yogi bilang. Dan sampai jumpa di podcast NTB Mall selanjutnya. Bye-bye. Bye.